Pasca viral di media sosial, arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah dibidik petugas pajak. Seluruh peserta arisan akan diminta klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajak mereka. Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban pajak peserta arisan sosialita. Hal ini dilakukan pasca viralnya kegiatan arisan ibu-ibu sosialita dengan nilai fantastis yaitu 2,5 miliar rupiah. Nantinya tim yang diturunkan kantor pajak akan meminta klarifikasi seluruh peserta arisan yang ada di dalam video yang viral. Mereka akan dimintai klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajaknya dan dari mana sumber uang berasal. Kegiatan semacam itu adalah kegiatan rutin di kami. Sebelum viral kami pun sudah jalan, dan itu bukan baru sekarang. Ada banyak kegiatan usaha lain yang sejenis dengan kegiatan semacam ini. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Sebelumnya, warganet menyoroti arisan ibu-ibu sosialita di Makassar yang memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Dalam arisan tersebut, nama Fanny Frans menjadi pemenang undian dan membawa pulang uang tunai senilai Rp2,5 miliar. Belakangan diketahui bahwa Fanny Frans merupakan owner skincare FF di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Aridel Mindra, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Selamat sore, Pak Aridel. Selamat sore, Mas David. Selamat sore, para pemirsa sekalian. Baik, Pak Aridel, terkait persoalan ini, katanya memang petugas pajak sampai menurunkan tim untuk menelusuri pemenuhan kewajiban pajak peserta arisan ini. Apakah betul, Pak? Baik, terima kasih, Mas David. Pemirsa sekalian, memang sebagaimana tugas kami di Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN, di mana PPH dan PPN ini bersifat self-assessment, sehingga Fiskus dalam hal ini mendapat tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas self-assessment tersebut. Dan sebagaimana diketahui, para wajib pajak yang sudah memiliki objek baik PPH maupun objek PPN berkewajiban secara undang-undang untuk mendaftarkan, menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya. Ya, dalam rangka menjalankan fungsi itu, Mas David dan para pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kami di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, merespon kegiatan-kegiatan ekonomi yang berada di wilayah kami. Salah satunya memang kita melihat secara nasional pun ada kecenderungan saat ini adalah berbisnis dengan media online atau digital ya. Ini juga merupakan bagian dari tugas untuk kita jadikan salah satu bagian informasi dalam rangka pengawasan. Namun tentu pengawasan ini sudah sesuai dengan SOP, di mana petugas pajak harus memiliki data. Kita juga ada dari data pihak ketiga, dan kita juga melakukan data-data tambahan yang kita sebut dengan data lapangan, atau kita lakukan primary data, pengumpulan data, melakukan profiling, dan kemudian juga melakukan analisis, tentu dibandingkan dengan laporan daripada wajib pajak. Terkait dengan arisan yang sedang viral saat ini, betul sebagaimana pemberitaan tadi, kami melakukan, sebenarnya ini tugas rutin, tetapi karena ini cukup banyak, ya kita bentuk satgas ya untuk melakukan pendalaman. Jadi ini sedang berproses, dan sekali lagi kami mohon doanya supaya kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Intinya sebetulnya arisan adalah suatu
kegiatan masyarakat ya wajar-wajar aja, biasa saja. Tapi tadi sebagaimana diberitakan memang dari kekayaan mereka atau angka yang tertera tersebut cukup fantastis. Ini perlu menjadi bahan bagi kami untuk kembali kami klarifikasi kepada wajib pajak. Oke, Pak Ridel, nanti apa saja yang akan diklarifikasi oleh petugas atau satgas yang dibentuk, Pak? Apakah terkait dengan sumber dananya dari mana, kemudian jenis-jenis usaha apa saja yang dimiliki para peserta arisan, atau seperti apa, Pak, nanti? Oke, sebetulnya proses pengawasan wajib pajak sudah standar, Pak Davi. Ya, di mana kami ada memiliki petugas di tingkat KPP Pratama, yaitu disebut dengan account representative. Jadi setiap wajib pajak sudah di-assign di setiap wilayah tersebut, ya, wajib pajaknya untuk diawasi oleh satu atau dua AR, kita sebut AR. Nah, petugas AR ini nanti akan disupervisi oleh kasih pengawasan, dan di tingkat Kanwil kami melakukan asistensi, mengkoordinasi. Prosedurnya secara umum adalah berdasarkan data yang kita peroleh, baik data secara self-assessment dari wajib pajak yang utamanya adalah laporan SPT tahunan, berikut juga laporan dari lawan-lawan transaksi, ya, apakah itu berupa bukti potong atau bukti-bukti transaksi berbisnis dan sebagainya, faktur. Dan kemudian tentu juga kami memiliki data-data dari pihak-pihak ketiga sebagaimana sudah diwajibkan oleh undang-undang, di mana para pihak untuk menyampaikan data-data kepada institusi perpajakan dari wajib pajak, seperti dari perizinan, dari BP POM dan sebagainya, dan kami sedang mengumpulkan data-data tersebut. Juga diperkuat dengan kegiatan visit lapangan, dan untuk kegiatan itu memang sudah tugasnya AR, account representative tadi. Mereka yang membawahi ke pengawasan kewilayahan akan secara rutin berkesinambungan mengawasi aktivitas di wilayah yang diampunya. Sehingga berdasarkan data-data tadi nanti akan dilakukan analisa, ya, diawasi oleh kasih pengawasannya, dan kemudian secara prosedur kita akan menyampaikan ke wajib pajak apa yang kita sebut dengan SP2DK. Baik. Ya, surat permintaan permintaan keterangan, ya, penjelasan keterangan data dan keterangan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, berdasarkan SP2DK tersebut nanti kita tunggu respon wajib pajak karena ini masih dalam konteks pengawasan. Dan tentu prosedur ini apakah nanti wajib pajak membetulkan SPT, ya, kita tentu tunggu, dan kemudian dari hasilnya kita akan analisis lagi. Baik. Kalau sudah wajar, kita bisa ya close lah. Tapi kalau dalam hal ada kita sebut masih ada yang belum bisa terkonfirmasi dengan baik, dan wajib pajak mungkin belum merespon dengan bagus, ya, kita ada prosedur yang kita sebut dengan pemeriksaan. Nanti kita usulkan dengan di tingkat pemeriksaan. Baik. Pak Ridel, artinya petugas pajak atau satgas ini sudah memiliki profil dari masing-masing peserta arisan, Pak, ya. Jika memang diperlukan, nanti dimintai klarifikasi. Apakah seluruh peserta arisan ini akan dimintai klarifikasi atau hanya pemenang arisannya saja, Pak? Nah, soal untuk peserta arisan, kita akan kami secara detail itu baru melalui video tersebut. Ya, ini dalam bagian proses juga, apakah arisan ini saja atau siapa saja, ini masih terus diteliti, Mas Davi. Tapi sebagian besar para peserta tersebut sudah kami profiling. Tapi ini masih dalam proses. Baik, kita nantikan terus hasil pemeriksaannya nanti seperti apa. Apakah memang pemenuhan kewajibannya sudah dipenuhi oleh para peserta arisan? Nanti kita tunggu update informasinya. Terima kasih Pak Ridel Mindra sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut bersama rekan saya Syafaati Suryo. Selamat sore Syafa, ada informasi apa usai jeda? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Usai jeda kami akan menyampaikan informasi terkait PDI Perjuangan panggil Gibran usai bertemu dengan Prabowo. Tetaplah bersama kami.